Peringatan, animasi ini dibuat dengan tujuan sharing pengalaman pribadi sang pengirim cerita. Dimohon untuk menghargai cerita tanpa menyudutkan beberapa pihak. Selamat menonton. Sebelumnya gue mau ngenalin diri gue dulu. Nama gue Egi. Tapi bukan pemain bola ya. Tapi kalau bola bekel, gue jago. Gue lahir dan besar di Jakarta. By the way, sekedar cuap-cuap, umur gue sekarang 18 tahun. Dan gue anak ketiga dari 4 bersaudara. 3 anak laki-laki dan 1 perempuan yang paling bontot. Abang gue yang pertama masih kuliah di Jakarta. Terus abang gue yang kedua udah kerja. Lalu kalau adik gue sekarang mondok di Bogor. Sedangkan gue baru aja mulai kuliah di Jogja. Di sini gue mau cerita sedikit tentang kehidupan gue. Mungkin bisa dijadiin pelajaran hidup juga buat kalian. Bisa dibilang gue hidup dari keluarga yang broken home. Tapi gue gak mau disebut kalau gue anak broken home. Soalnya agak gak enak didengar gitu. Mungkin dulu gue mikir kalau perceraian ortu gue itu ya hal biasa aja. Ternyata itu salah dan dampaknya besar banget loh. Dulu sebelum keluarga gue bercerai, hidup gue bisa dibilang berkecukupan. Makan cukup, minum cukup, asal gak seret di tenggorokan aja. Kalau gue mau sesuatu, tinggal bilang Seza. Canda. Biar gak tegang-tegang amat kayak peserta PNS. Bahkan hampir tiap bulan tuh keluarga gue bisa jalan-jalan sampai 2 atau 3 kali. Pokoknya hidup gue masih adem ayem. Tapi gue akuin kekurangannya ya keluarga gue emang jauh dari kata agama. Dan sampai suatu ketika gue sama abang-abang gue lihat nyokap dan bokap gue berantem hebat gara-gara kelakuan bokap gue yang emang di luar nalar. Tapi jangan bayangin bokap gue yang aneh-aneh ya. Semua barang melayang, barang-barang pada pecah dan membuat si rumah pada panik. Bokap gue makin gak kontrol, semua barang di dekatnya dihancurin. Kita di situ cuma bisa diem dan melihat apa yang dilakuin sama bokap. Kalau ada yang bertanya, kenapa gue dan abang-abang gue cuma bisa diem? Ya karena pas saat itu kita masih kecil dan polos gitu. Anak SD ingusan kayak kita yang kencing aja masih lomba jauh-jauhan, tahu apa masalah orang tua. Makan gak habis aja dikata nasinya nangis. Terus kita iya ya baik. Semenjak saat itu nyokap dan bokap gue jadi sering berantem dan perekonomian mulai memburuk. Sampai suatu saat rumah, mobil, kontrakan, dan usaha-usaha kita habis terjual. Bahkan Tamiya dan Beyblade gue juga habis dikiloin. Di situ posisi keluarga gue masih nyatu ya. Cuma emang kehidupan keluarga gue yang retak. Bokap gue tuh main perempuan. Kalau main PS sih ya ayo-ayo aja. Tapi ini main perempuan. Dan kacaunya perempuan itu jadi nyokap tiri gue sekarang. Gak mau kalah dari bokap, akhirnya nyokap gue juga ngelakuin hal yang sama. Mungkin nyokap ngelakuin hal yang sama karena terpaksa oleh keadaan. Akhirnya kedua orang tua gue sepakat untuk bercerai. Dan sekarang nyokap gue pulang ke kampungnya di Padang. Sedikit sakit sih, tapi ya gue jalanin aja karena jadi cowok itu harus strong. Terus gue bertiga hidup masih dibiayain sama bokap gue. Kecuali abang gue yang kedua. Dia lebih milih tinggal sama saudara. Dan di situ kehidupan gue berubah 180 derajat. Yang dulunya gue orang baik-baik sampai jadi orang yang bangsat kayak gini. Namanya juga anak broken home. Pelan-pelan tapi pasti ngerasa sedih, marah, galau, bahkan insecure. Jujur ketika gue mulai sadar akan kenyataan, gue makin tertekan dengan beban ini. Gue gak tahu arah dalam menentukan tujuan. Disitulah gue jadi kenal namanya pergaulan bebas. Kayak minuman keras, obat-obatan terlarang, bahkan hal buruk lainnya udah gue cobain semua. Mungkin semua ini bentuk pelarian gue dari kenyataan. Coba bayangin, anak kelas 1 SMP kayak gue udah jadi orang yang kelas kepala. Di SMP gue sering ngebully orang, atau gak malak-malakin uang orang. Kalau gak dikasih, gue pukulin. Bahkan uang kas gak pernah bayar. Jangan ditiru ya bro. Karena mungkin saking bandelnya, pas SMA gue dipondokin di Tangerang. Awalnya sih gak betah, tapi sering berjalannya waktu, perlahan kehidupan gue jadi berubah sedikit demi sedikit.
gue jadi lebih mengerti tentang agama. Tahu mana yang baik dan mana yang buruk. Bisa jadi bekal buat gue nanti dan pas udah lulus mondok. Gue balik lagi ke Jakarta. Terus bergaul lagi sama kawan-kawan gue yang dulu. Tapi sekarang gue bergaul udah agak jaga jarak sama mereka supaya gak terjerumus lagi. Anjay, alim kan gue? Terus akhirnya gue nyoba kuliah di Jogja. Kenapa gue milih Jogja? Karena ya emang gue udah gak nyaman banget sama kehidupan di Jakarta. Salah satu alasannya, gue sering banget berantem sama bokap. Dan di Jogja gue gak ketemu sama dia dan gue ketemu sama orang-orang baik. Selama kuliah dan tinggal di Jogja, gue hidup gak neko-neko. Di sini gue lebih sering tahan keinginan gue yang mau ini itu. Pas gue lagi nyantai di kosan sambil denger radio, gak sengaja keputar lagunya Last Child, Diari Depresiku. Beuh, nyentil banget men ke hati. Kalau dipikir-pikir, liriknya relate banget sama gue. Terus yang paling gue sesalin sampai sekarang, badan gue itu udah gak bersih gara-gara pergaulan gue yang dulu. Dan gue kasihan banget sama adik gue yang perempuan karena masih kecil udah ngalamin pahit hidupnya kayak gini. Adik gue cerita selalu nangis karena iri dengan teman-teman yang keluarganya harmonis dan berkecukupan. Pokoknya sedih kalau dengar adik gue cerita. Tapi ya emang roda hidup itu berputar. Kadang kita di atas dan kadang juga kita di bawah. Namanya juga hidup. Gue yakin perceraian orang tua gue ini karena mereka punya jalannya masing-masing. Meski berat, gue sebagai anak ikhlas karena orang tua gue juga punya hak untuk memiliki kebahagiaannya. Di sini gue belajar banyak hal. Dari menjaga kekeluargaan, bahkan mengontrol emosi. Besar harapan gue ketika gue punya keluarga nanti, keluarga gue bisa harmonis. Dan cukup gue aja yang kayak gini. Pesan gue buat kalian anak broken home di luar sana, hidup ini emang terasa berat, bahkan gak adil. Apalagi plus dengar Diari Depresiku. Tapi ingat, kalian juga punya kesempatan yang sama untuk menjadi lebih baik. Jangan sampai lalai dalam pelarian sesaat. Kalau kalian punya cerita unik dan ingin dibuatin animasi menarik kayak gini, jangan lupa kirim ke email di bawah ini ya. Oh iya, jangan lupa klik tombol like, share, komen, dan subscribe. Gue punya cerita. Hai, nama gue Tata. Tapi bukan Tata Busana atau Tata Boga. Gue anak pertama dari 3 bersaudara. By the way, kedua adik gue cowok. Dan gue adalah anak cewek satu-satunya. Gue pengen kalian tahu, nyokap gue tuh salah satu nyokap idaman lah. Karena dia orangnya fleksibel dan bisa diajak curhat gitu. Jadi gue kalau cerita pasti merasa nyaman dan gak akan takut. Kata teman-teman gue sih nyokap gue cool and girl gitu. Soalnya dia selalu ngedukung semua kegiatan positif gue. Bisa dibilang gue anak yang berprestasi. Itu pun berkat support dan doa nyokap gue. Macu mama kek. Ya, tapi lain cerita lagi kalau sama bokap gue. Soalnya dia sosok yang tegas dan keras. Boro-boro akrab. Ngajak salaman aja gue gak berani. Dulu bokap gue gak punya kerjaan tetap. Makanya dia sering banget di rumah. Sedangkan yang kerja tuh cuma nyokap. Sebagai wanita yang mandiri, nyokap kerja di salah satu bank. Dan kebetulan, jabatan nyokap bisa lah untuk mencukupi kebutuhan. Dari cerita nenek yang gue dengar, dulu nyokap itu senang banget pas ngelahirin gue. Soalnya punya anak cewek gitu. Sedangkan bokap gue malah biasa-biasa aja. Bahkan gak ada rasa antusiasnya sama sekali. Terus nenek gue lanjut cerita tentang kelahiran adik gue yang kedua. Pas udah tahu yang lahir itu anak cowok, bokap gue happy banget. Katanya sih senengnya melebihi apapun. Sampai-sampai bokap gue langsung loncat-loncat di luar ruangan bersalin. Sekilas ngedenger cerita nenek, gue bisa narik tambang. Benang merah maksudnya. Bahwa kehadiran dan kelahiran gue gak ditunggu-tunggu sama bokap. Soalnya dia gak seantusias ketika adik gue lahir. Singkat cerita, gue tumbuh bareng adik gue.
kita tuh udah kayak temen gitu. Karena dulu meski gue cewek, gue suka banget sepak bola sama layangan. Alhasil, gue jadi akrab sama adik gue. Ada satu kejadian nih waktu SD. Gue kan sama adik gue main. Nah, adik gue iseng banget sama gue. Dia ngambil mainan mobil-mobilan yang gue punya. Masih mending kalau diambilnya buat mainan doang. Mobil-mobilan gue dibanting ke lantai. Asli deh, gue gregetan pengen marah. Akhirnya gue tegur aja tuh. Jangan dong, ini kan mainan gue. Lo kan punya mainan sendiri. Jujur, zaman itu mainan dia lebih bagus dan lebih keren dibandingkan punya gue. Punya dia tuh mobil remote control. Nah, punya gue mah cuma mobil truk plastik yang dikerek-kerek pakai tali rafia. Ngenes gak sih? Nah, kalau dipikir-pikir dia selalu dimanja dan mainannya lebih bagus daripada punya gue. Tapi kenapa sih harus jadi adik yang nyebelin kayak gini? Habis itu dia malah nangis sekenceng-kencengnya. Oi Tong, harusnya yang nangis gue tuh. Terus gue nanya, loh kok jadi lo yang nangis sih? Dia malah makin menjadi-jadi. Dan kagetnya gue ketika dengar suara teriakan dari lantai bawah. Siapa yang buat adik nangis? Suara laki-laki dewasa yang cukup nyeremin buat gue kala itu. Siapa lagi kalau bukan bokap? Tanpa nanya atau nyari tahu masalahnya kenapa, bokap langsung nendang dan nempelin gue. Sumpah, itu buat gue kaget. Kalau diinget-inget tuh rasanya sakit banget. Pas kejadian itu, gue cuma bisa nangis. Dan gak sampai di situ, bokap gue juga ngurung di kamar mandi. Dan parahnya lagi, lampunya dimatiin. Gue di situ cuma bisa nangis dan manggil nyokap gue. Mama, Mama, Mama. Setelah gue dikurung, gue dikeluarin. Di situ, gue lupa kelanjutannya. Ya intinya, sampai sekarang bokap masih sering pakai fisik ke gue. Meskipun udah jarang. Sekarang umur gue udah 18 tahun. Hubungan gue sama bokap gak pernah deket. Karena emang gue yang jaga jarak. Cia, kayak tulisan di belakang truk aja. Setelah sekian hal yang terjadi dan kekerasan yang gue alami, gue bisa narik kesimpulan. Kayaknya gue emang gak dipengenin sama bokap deh. Soalnya dari cara dia ngomong ke gue tuh beda banget. Gak kayak ke adik-adik gue. Apa jangan-jangan gue anak tiri ya? Dan masih baru-baru ini, ada sebuah kejadian yang... ya gitulah. Jadi, tiap malam kebiasaan di rumah gue tuh, kita disuruh masukin motor ke garasi. Terus ya habis itu dikunci stang lah. Seperti biasa, gue pasti nutup lubang kunci motor. Kalian tahu kan, itu juga kebiasaan gara-gara bokap yang ngajarin. Jadi ya waktu itu gue refleks aja nutup tuh lubang kunci. Dan gue juga mikir, gak bakal ada yang keluar rumah pakai nih motor. Abis itu gue langsung cus ke kamar, bermain santuy sambil mantengin read kecantikan di timeline Twitter. Gak lama kemudian, pintu gue diketuk. Nyokap manggil gue dari luar. Tak, tolong bantuin papa bukain sang motornya. Wait, ada apaan nih? Wah gila, gue panik dong. Gue pikir mungkin si lubang kunci tuh macet, jadi gak bisa dicolok. Gue lari keluar dan gue denger bokap gue teriak-teriakan kayak Tarzan. Gue langsung nanya, kenapa motornya pa? Terus dia langsung ngegas, kenapa dikunci kayak gitu sih motornya ha? Terus gue langsung coba buka dan ternyata gampang banget. Lah, ini bisa kok pa. Gue nunjukin ke dia, dia malah nyolot ke gue. Ini parkirnya kan di rumah, ngapain sih kayak gitu? Terus gue jawab, loh, kan biasanya dikuncinya kayak gitu juga, Pa. Itu juga Papa yang ngajarin buat tutup lubangnya. Bokap gue malah ngebentak. Kan Papa gak bisa lihat jadinya. Lah, gue langsung tensi dong. Loh, kok Papa malah nyalain Tata sih? Itu kan bisa segampang itu. Yang gak bisa lihat kan Papa. Ngapain jadi nyalain orang? Apa salahnya sih, Pa, ngomong baik-baik? Gak perlu pakai nada tinggi gini. Gue malah ikutan emosi.
Tanpa babi bu, bokap langsung smackdown gue. Gue langsung jatuh ke bawah dan gue teriak, "Ngapain papa jadi kasar sih? Gak usah kayak gitu kayak ke cewek." Jujur, gue ngerasa ini semua bukan salah gue. Jadi, gue ladenin aja tuh tiap bokap gue marah. Gak mungkin lah gue yain aja. Gue bilang lagi tuh ke bokap, "Gak usah nyalain orang. Orang papa sendiri yang gak lihat. Tata juga gak bakalan tahu kalau papa mau keluar." Tanpa dosa, dia langsung nendang gue. Sumpah, itu untung ada nyokap. Kalau nggak ada nyokap, mungkin gue udah mati dikeroyok anjing. Suasana jadi kacau banget. Gue dipisahin tuh sama nyokap. Dan nyokap minta gue ke kamar biar nggak makin panjang nih urusan. Dan bikin keselnya lagi, di saat gue mau balik ke kamar, gue dilempar helm sama dia. Untung sih nggak kena. Refleks gue bilang ke bokap, "Dasar gila." Karena masalah sepele kayak gitu aja, dia bisa hilang akal dan otaknya. Bukan karena masalah stang motor dikunci, tapi masalahnya tuh dari dia. Gak tau lagi deh, gue sekecewa itu ke dia. Pasti di luar sana banyak yang anak senasib kayak gue. Buat orang tua yang nonton cerita ini, kalian harus berpikir untuk tidak melakukan hal yang sama ke anak kalian. Karena kami juga merasakan sakit mental dan fisik. Dan itu menimbulkan trauma di kehidupan kami. Kalau kalian punya cerita unik dan ingin dibuatin animasi menarik kayak gini, kalian bisa kirim email di bawah ini ya. Oh iya, jangan lupa klik tombol like, share, komen, dan subscribe channel Gua Punya Cerita. Hai sobat gue punya cerita, kenalin nama gue Husen. Biasa dipanggil Cen-Cen. So imut ya. By the way, umur gue sekarang 22 tahun dan gue lagi dalam misi menghabiskan duit ortu di salah satu perguruan tinggi negeri di kota Samarinda. Canda-canda. Gue kuliahnya bener kok, gak main-main. Oh iya, sekarang gue udah semester akhir. Dan karena gue jarang ke kampus, kegiatan gue cuma ngerjain scriptsheet sama skating. Pengennya sih kayak Tony Hawk gitu. Tapi apa daya, gue cuma bisa nyeret-nyeret papan skateboard sambil foto-foto. Bisa dibilang gue anak yang secara style tuh outfitnya serba gaul dan cool gitu. Jadi kalau ditanya berapa harga outfit lo, gue bisa jawab dengan santuy. Dan muka gue juga gak jelek-jelek amat kalau dibandingin sama Jamet Kuproy. To the point aja nih ya. Jadi gue punya pacar, namanya Farina. Doi kuliah di salah satu kampus swasta di kota Samarinda juga. Oh iya, ada sefruit info kalau kita berdua sama-sama keturunan suku Dayak. So, jangan main-main sama kita kalau lu gak mau anu lu hilang. Jadi awal gue kenal sama dia itu di bulan Oktober. Gue lagi iseng scroll-scroll timeline di Twitter. Lalu ada temen gue nge-retweet foto cewek cantik sambil baca buku Madilog. Gue kepoin tuh. Beuh, sontak mata gue terbelalak. Dan ada sesuatu yang memberontak. Ya uts, akhirnya gue follow. Terus gue DM, "Mutualan kuy," pakai emot nyengir. Gak berselang lama dia nge-follow back gue. Dan kita DM-DMan panjang lebar. Dari bahas thread perihal nihilism sampai buku-buku Jean-Paul Sartre. Goks nih anak, di luar dugaan gue banget dah pokoknya. Setelah DM-DMan panjang lebar dari malam sampai subuh, akhirnya gue pakai jurus andalan semua orang. Move WA yuk, kayaknya lebih seru deh ngobrol di WA. Semenjak itu kita jadi deket, lalu memutuskan buat ketemuan, dan akhirnya kita jadian. Singkat cerita, waktu libur kuliah telah tiba. Di bulan Desember, kita memutuskan buat pulang kampung, karena gue selama di Samarinda itu ngekos. Ajaibnya, ternyata si Farina juga sekampung sama gue. Ya, ibaratnya kayak satu kecamatan lah. Jadi gue excited banget. Kita akhirnya pulang kampung barengan. Tapi pas di jalan, dia ngajakin buat mampir ke rumahnya dulu. Gue sih gak bisa nolak ya. Secara dia maksa gitu. Dan gue udah punya feeling gak enak. Entah apaan, pokoknya gak enak. Kurang micin kali ya. Dan ternyata benar. Baru sampai depan rumahnya, nyokapnya udah masang muka gak nyantai.
Kayak kesurupan siluman biskuti macan gitu. Respon nyokapnya ke gue ketus. Semua hal yang gue lakuin serba salah, sampai akhirnya dia nyeletuk. Ngapain ikut kesini sama anak saya? Kuliah aja gak beres-beres? Mana rumahnya pindah-pindah gak jelas? Sana pulang. Jujur, gue sadar banget kalau nyokap dia udah ngehina gue dan keluarga gue. Ya emang bener sih apa yang nyokapnya bilang. Perihal pindah-pindah rumah, emang keluarga gue sempet ngontrak sana sini. Sampai akhirnya alhamdulillah sekarang punya rumah sendiri, meskipun sederhana. Tapi bukan berarti nyokapnya punya hak buat ngerendahin gue. Mungkin nyokap Farina gak tahu perjuangan hidup gue dan keluarga gue kayak gimana. Akhirnya gue balik dengan keadaan nangis. Ini semua bukan karena gue cengeng atau jempol gue kepentok meja, tapi karena harga diri gue udah diinjek-injek. Malam itu juga gue putus sama cewek gue, tapi dia nekat nyamperin gue dan mohon-mohon buat balikan. Jujur gue juga gak ada niatan buat putus sih. Ya cuma gue sakit hati aja sama omongan nyokapnya. Lalu karena udah malam dan gue gak tega sama dia, akhirnya kita gak jadi putus. Bulan pun berganti. Tepat pada bulan Maret, kita udah aktif kuliah dan gue sibuk bimbingan skripsi di kampus sampai malam. Tahu-tahu gue dapet SMS dari nyokapnya Farina. Kamu bawa kemana anak saya? Dasar gak tau malu. Sontak gue kaget dong. Terus nyokapnya nelpon. Dia ngomel-ngomel karena udah seminggu lebih Farina gak ngabarin orang rumah dan gak pulang ke rumahnya. Mereka semua ngira kalau gue bawa kabur anaknya. Ya kali dah. Lari sendiri aja capek, gimana bawa cewek segala. Jujur gue gak ada kesempatan buat jawab atau membela diri. Dan ternyata cewek gue itu lagi sibuk nugas di rumah temennya sampai nginep gitu. Akhirnya dia gue jemput dan gue balik ke rumah. Bukannya bilang makasih atau gimana, nyokapnya masih aja marah ke gue. Singkat cerita, pandemi corona muncul. Kampus diliburin. Akhirnya kita berdua pulang kampung. Dan beberapa hari kemudian gue dipanggil ke rumahnya. Wah, feeling good nih. Pasti hubungan gue mulai direstui. Pas sampai rumahnya, gue kaget karena gue disambut dengan muka sangar sama nyokapnya. Dan kali ini lebih serem, karena bokapnya juga ikutan nungguin di rumah. Plus abangnya yang mukanya kayak preman. Kunci motor gue diminta sama abangnya. Firasat gue udah mulai gak enak. Seolah-olah gue ditahan di rumah cewek gue. Sampai akhirnya bokap Farina nanyain ke gue, kamu kenapa masih berhubungan sama anak saya? Gue cuma bisa bengong. Gue terus dicecar sama pertanyaan yang makin gak jelas. Kenapa kamu masih gangguin anak saya? Dalam hati, ganggu? Orang dia aja sayang sama gue. Dimana letak ganggunya? Emaknya nimpalin, gara-gara kamu anak saya berubah. Gue yang merasa dipojokin, berusaha dengan tenang ngejelasin baik-baik perihal hubungan gue sama Farina. Belum kelar jelasin, tiba-tiba gue kena rider kick sama abangnya. Pas banget di komuk gue. Bah! Muka gue kena jab dari abangnya pas mau bangun. Gue digebukin habis-habisan. Bahkan dada gue diinjek, dipukul. Gue cuma diem dan senyum karena gue malas ngebales hal beginian. Dan gue gak mau memperbesar masalah ini. Cewek gue nangis histeris dan langsung nolongin gue. Dia juga ikutan dihajar habis-habisan. Jujur, bukannya sombong apa gimana, pukulan mereka gak sakit sama sekali. Tapi hati gue yang hancur. Ortu gue yang gak tahu apa-apa jadi bahan makian mereka. Cewek yang gue sayang juga kena. Gue ada di titik dimana gue mau marah, tapi gak bisa. Pasti kalian paham. Akhirnya gue disuruh pulang. Kunci motor gue dilempar ke gue sama bokapnya. Dan pas mau keluar lewat pintu, gue dipukul dari belakang sama nyokapnya. Dengan berat hati gue harus putus sama cewek gue. Hal yang mustahil buat gue untuk ngelanjutin ini semua. Sampai rumah, gue curhatin ini semua ke nyokap gue. Tapi nyokap gue gak marah. Beliau berusaha menguatkan gue untuk selalu sabar. Bahkan ketika gue mau laporin hal ini ke polisi, nyokap gue malah ngelarang. Katanya sih gak mau memperpanjang masalah. Kalau memperpanjang SIM, baru gak apa-apa. Saran gue, cintailah seseorang yang orang tuanya merestui hubungan kalian dan tidak memandang latar belakang kalian. Karena tidak akan ada namanya pernikahan tanpa ada restu dari orang tua masing-masing. Tapi ini semua balik ke pribadi masing-masing. Mau gimana ngambil jalan keluarnya. Kalau kalian punya
Kalau kalian punya cerita yang wadidaw dan wadaw, bisa kirim ke email di bawah ini ya. Terus jangan lupa klik tombol like, share, comment, and subscribe channel Gue Punya Cerita. Halo, kenalin, nama gue Fidel. Di sini gue akan cerita ke kalian, tapi ini bukan cerita gue. Ini cerita tentang keluarga saudara gue. Lebih tepatnya om gue. Sebut aja namanya Om Chandra. Tapi ingat, di sini gue bukannya mau gibah-gibah manja loh ya. Gue berharap ada pelajaran yang bisa kalian petik dari kisah ini. Kuy, lanjut. Om Chandra ini bisa dibilang orang yang kaya. Bisnisnya di dunia properti cukup menjanjikan. Meskipun Om Chandra merupakan seorang pendatang alias perantau, dia memiliki banyak tanah di Jakarta. Luar biasa. FYI, Om Chandra udah nikah 3 kali. Istri yang pertama udah meninggal, terus dia nikah lagi. Habis itu sama istri yang kedua, mereka bercerai. Dan akhirnya, Om Chandra nikah sama wanita yang umurnya sangat terpaut jauh. Jadi bisa dibilang kelapa muda. Salah. Bini muda maksudnya. Dari ketiga pernikahannya, masing-masing istri memberikan 2 anak. Anak pertama dari istri pertama adalah seorang anak cewek. Dia yang paling tua di sini. Karena bokapnya sangat pelit, seringkali dia berbohong kepada papanya dengan memberi tagihan biaya kuliah abal-abal. Padahal, uangnya justru dipakai untuk hal lainnya. Anak kedua dari istri pertama itu anak cowok. Dia yang paling diandalkan dan dipercaya buat nemenin bokapnya. Anak ketiga, cowok lagi. Keempat cewek, kelima sama keenam cowok dua-duanya. Dan masih kecil. Walaupun Om Chandra ini kaya, dia tipikal orang yang pelit. Dia tuh nggak akan ngeluarin uang, bahkan untuk kepentingannya sendiri. Ya, mungkin karena dulunya dia terlahir dari keluarga yang serba susah. Hingga suatu hari, Om Chandra jatuh sakit. Ditambah lagi faktor usia membuat penyakit yang dia derita menjadi jauh lebih parah. Seharusnya dengan kemampuan ekonomi dan banyaknya harta, hal ini bukanlah suatu masalah. Bahkan, dia seharusnya bisa mendapatkan pelayanan dan fasilitas yang bagus. Tapi Om Chandra lebih memilih tidak menggunakannya. Semaksimal mungkin, dia berusaha super irit. Sampai suatu ketika, Om Chandra diharuskan untuk cuci darah saat itu juga. Tapi naas, alat cuci darahnya nggak berfungsi dengan normal. Sehingga Om Chandra dinyatakan meninggal dunia. Jujur, gue secara pribadi, waktu dengar kabar ini juga kaget. Dan pastinya ini jadi pukulan yang berat buat keluarganya. Kepergian Om Chandra menyisakan rasa perih di hati ke-6 anaknya. Awalnya mereka tampak akur dan baik-baik aja. Nggak ada satupun yang meributkan soal harta warisan. Tapi lambat laun, sifat egois mereka mulai muncul. Ditambah lagi istri ketiga almarhum Om Chandra mulai bermanuver. Seminggu setelah meninggalnya Om Chandra, anak pertama dari istri pertama juga mulai menuntut haknya. Karena dia merasa yang paling tua. Dia merasa dialah yang paling berhak mendapatkan warisan paling banyak. Akhirnya terjadi gesekan yang cukup intens antara anak tertua dengan istri muda Om Chandra. Singkat cerita, hubungan ke-6 anak Om Chandra mulai merenggang dan kurang baik. Satu hal yang gue tahu dari kisah mereka, ke-6 anak Om Chandra nggak pernah dibekali dengan pendidikan yang cukup. Pendidikan di sini bukanlah pendidikan formal, melainkan pendidikan nilai hidup dan aspek-aspek tentang how to survive dalam menyikapi hidup ini. Selama ini ke-6 anak Om Chandra terlalu banyak dimanja dalam zona nyamannya. Mereka terlalu banyak disuapi. Sampai-sampai mereka lupa semua ini milik bokapnya. Ya misalnya anaknya yang cowok cuma disuruh nyupirin bokapnya, nganterin bokapnya ke sana kemari. Habis itu nagihin duit kontrakan. Padahal semestinya kalau menurut opini gue, mestinya Om Chandra bisa nge-push anaknya untuk melakukan hal positif di luar itu. Kayak belajar entrepreneur, ngembangin bisnis bokapnya. Bukan malah cuma ngintil doang ngurusin hal-hal kecil yang seharusnya bisa dilakukan sama orang lain. Bahkan anak paling tua justru lebih sering ngehabisin duit bokapnya dengan foya-foya kesana kemari. Jadi secara gak langsung, anak-anak Om Chandra cuma jadi pesuruh orang tua yang terlanjur nyaman dengan kehidupannya. Dan rata-rata dari mereka tipikal orang yang takut sama Om Chandra. Kenapa? Mereka semua takut kehilangan sosok yang bisa dijadikan pegangan dalam hidup. Mereka semua sudah terlalu bergantung pada bokapnya. Jadi sebisa mungkin mereka gak mau kehilangan uang jajan dari bokapnya. Hal inilah yang membuat ke-6 anaknya gak bisa hidup dengan mandiri setelah kepergian Om Chandra.
Pelan-pelan tanah warisan bokapnya mereka jual satu-satu, sampai nyaris habis. Berhubung anak paling tua gak punya pekerjaan tetap, dia cenderung ngehabisin duit peninggalan Om Chandra. Alih-alih menggunakannya untuk hal yang lebih baik, anak pertama Om Chandra justru memanfaatkan keadaan adik-adiknya yang masih kecil dan polos dengan mendominasi hasil penjualan tanah warisan bokapnya. Nyokap gue sempat cerita, kalau Om Chandra pernah amanahin ke anak-anaknya buat ngebangun masjid di tanah yang udah disiapin misal beliau udah meninggal. Bukannya dijalanin tuh amanah, anak mereka justru kong kali kong buat jualan tanah bokapnya. Dan hasil penjualannya mereka bagi. Sisanya mereka buat bangun masjid tapi di kampung. Padahal Om Chandra amanahinya di tanah yang mereka jual. Seringkali dia bertengkar dengan adiknya yang cowok dan istri muda bokapnya. Hidup mereka dipenuhi dengan perselisihan. Setahun setelah kepergian Om Chandra, istri mudanya pindah keluar kota dan menikahi mantan pacarnya dengan membawa beberapa harta warisan Om Chandra. Lantas, apa kabar yang lainnya? Kabar terakhir yang gue tahu, anak pertama udah nikah sama suami bulenya dan tinggal di luar negeri. Karena dari dulu dia punya bad habit, jadi lama-kelamaan uangnya tergerus juga di sana. Anak nomor 2 bisa dibilang mendingan. Dia ngealokasiin warisannya buat kontrakan. Jadi bisa hidup lebih baik dari kakak pertamanya. Anak ketiga dan keempat masih tinggal sama nyokap. Sedangkan yang kelima dan keenam, gue nggak tahu kabarnya soal tinggal bareng nyokap dan suami barunya di luar kota. Dari cerita ini, gue berpesan kepada orang tua di luar sana. Jangan hanya meninggalkan harta benda. Itu bukan jaminan kesejahteraan anak dan keluarga kalian. Tinggalkannya itu ilmu yang bermanfaat. Mungkin kalian lahir dan besar di keluarga yang berada, tapi jangan jadikan itu zona nyaman hingga kalian terjebak di dalamnya. Kita nggak akan tahu kehidupan kita di masa yang akan datang. Buat orang tua, jangan terlalu over manjain anaknya. Jangan disuapin terus. Kalau kalian terlalu sering, dia kerjanya cuma ngehabisin duit orang tua doang. Hal itulah yang membuat hidup keluarga kalian gak akan bertahan lama. Dan terakhir, pesan gue buat anak-anak di luar sana, lu harus berani maju. Mau lu kaya, mau lu kekurangan, semuanya punya hak untuk mendapatkan hidup yang jauh lebih baik. Ingat, lu gak boleh serakah bos, karena itu yang bikin rusak silaturahmi antara saudara. Sekian cerita dari gue. Kalau kalian punya cerita yang unik dan menarik, silahkan kirim ke email di bawah ini ya. Oh iya, jangan lupa klik tombol like, share, komen, dan subscribe channel Gue Punya Cerita. Peringatan keras. Cerita ini dibuat berdasarkan pengalaman sang pengirim yang telah disetujui bersama untuk pembelajaran nilai hidup kita semua. Untuk menjaga nama baik dan privasi, beberapa nama dan informasi telah disamarkan. Penonton dilarang keras berkomentar tidak sopan. Selamat menikmati Gue Punya Cerita. Seringkali orang terdekat kita berharap dan berekspektasi lebih di luar batas kemampuan kita. Tanpa mereka sadari, hal ini buat gue merasa tertekan, tersisihkan, dan akhirnya tidak dianggap. Kenalin, nama gue Giovanni, biasa dipanggil Gio. Gue adalah anak pertama dan cucu pertama di keluarga besar gue. Dan pastinya, kehadiran gue amat sangat diharapkan dan berarti bagi keluarga. By the way, umur gue sekarang 27 tahun. Umur dimana kata orang tuh fase yang berat. Ya, tergolong di fase quarter life crisis lah. Gue pengen sedikit ngajak kalian buat dengerin kisah hidup gue. Gue tumbuh dan dididik di keluarga yang bisa dibilang berada. Ya, gak berlebihan tapi jauh dari kekurangan. Jadi, sebisa mungkin semua kebutuhan gue terpenuhi, asalkan untuk kebaikan gue. Bahkan saat umur gue 7 tahun, udah ikut 3 les privat. Renang, matematika, sama musik. Saat itu gue enjoy-enjoy aja, tanpa banyak nanya. By the way, selang 3 tahun kelahiran gue, nyokap ngelahirin lagi seorang anak cewek. Yap, adik gue, namanya Yura. Karena umur kita nggak beda jauh, jadi kita bisa akrab. Seiring bertumbuhnya kita berdua, waktu selalu kita habiskan bersama. Dan gue sayang banget sama Yura. By the way, bokap gue punya toko sembako yang lumayan rame dan gede di pasar. Dan nyokap gue bantuin kerjaan bokap. Kadang waktu gue kecil, gue sama Yura sering diajak ke toko buat nemenin mereka kerja. Katanya biar kalau udah gede, gak kaget sama dunia kerja. Yura tuh tipikal anak yang suka ngintilin kakaknya. Sebagai kakak, gue dituntut untuk menjaga sikap dan memberi contoh yang baik. It's fine. Gue juga gak aneh-aneh kok anaknya.
Waktu gue kelas 6 SD, gue baru menemukan hobi gue yang sebenarnya. Hobi menggambar. Dan gue rasa menggambar adalah cara gue bersenang-senang dan melupakan rasa penat gue. Ditambah lagi, gue mulai benci yang namanya matematika. Seiring dengan berkembangnya bakat gue, ternyata nilai pelajaran gue menurun. Bukan karena gue malas belajar, gue cuma fokus jalani apa yang gue suka. Dan ternyata bokap dan nyokap gue nggak suka. Gue diomelin seharian. Katanya bokap gue dapat laporan dari guru tentang penurunan nilai akademik gue. Padahal di saat itu juga gue punya cita-cita pengen jadi komikus. Atau mungkin jadi seorang seniman. Tapi kayaknya ortu gue nggak akan support deh. Sedihnya lagi, di lain sisi Yura selalu ranking 3 besar. Dia jadi sering dielu-elukan. Gue sih B aja. Gak iri juga. Cuma ya sedih gitu deh. I hate myself. SMP ke SMA, gue jalani hari-hari gue dengan beban mimpi dan harapan bokap nyokap. Gue gak mau ngecewain mereka. Hobi gue ngegambar, gue buang jauh-jauh. Bahkan beberapa barang dan alat lukis gue waktu SD, gue buang semua. Jujur, gue ngerasa hampa. Hubungan gue sama Yura juga masih baik-baik aja. Cuma, kadang yang bikin gue ke-trigger balik, tiap ada tugas seni budaya, Yura selalu minta gue buat ngejokiin. Di situ gue kepikiran, apa gue duitin aja ya skill gambar gue? Tapi ternyata mental gue nggak sekuat itu. Kalau diem-diem gue ngecewain bokap nyokap, gimana dong? Sebisa mungkin gue tahan hasrat ini demi kebahagiaan mereka. Singkat cerita, tibalah saatnya gue harus masuk kuliah. Di sini bokap nyokap gue getol banget milihin jurusan buat gue. Dan gue cuma bisa pasrah. So, akhirnya masuk jurusan akuntansi. Yang kerjanya cuma ngitung duit, yang kenyataannya malah bikin buat pusing. 1 semester, 2 semester, masih fine-fine aja. Pas pertengahan semester 4, gue sempat ngulang di beberapa mata kuliah. Asli, gue ngerasa udah mentok. Sempat frustasi dan pengen berhenti kuliah. Tapi, tanggung, masih setengah. Di saat gue down, gak ada yang bisa gue harapkan. Temen, paling gue curhat masuk kuping kiri, keluar kuping kanan. Adik gue, Yura, anak perfect, kesayangan. Kayak dia mana ngerti sih penderitaan gue. Asli, gue jadi makin benci adik gue. Rasa iri dan cemburu ini makin menguat. Adik gue dikasih uang saku bulanan banyak. Sedangkan gue, boro-boro banyak. Uang kos sama semesteran aja suka nunggak. Kata bokap nyokap, ini adalah hukuman karena gue gak lulus kuliah. Katanya gue seharusnya udah bisa cari duit sendiri. Oke, fine. Terlebih lagi, setiap acara keluarga rasanya pengen dianggap gitu. Malu disindir-sindir mulu sana-sini. Kapan lulus? Kapan nikah? Lagi sibuk ngapain? Kadang kalau udah gitu, bokap berusaha mengalihkan isu dengan membanggakan si Yura. Katanya dia dapat beasiswa lah, nilainya bagus lah. Kadang gue sebagai kakak merasa malu dan gagal. Apa iya salah gue sebagai anak pertama? Makin hari gue makin tertekan, sampai titik dimana gue diam-diam berhenti kuliah. Gue jual beberapa barang yang sekiranya bisa gue duitin. Ya ada jam, ada sepatu, bahkan laptop. Terus tuh duit gue pakai buat survive di kosan tanpa balik ke rumah sekitar sebulanan. Harusnya sih cukup ya. Tapi karena gue gak ada kegiatan, jadi gue jadi sedikit cenderung boros. Dan gak bisa kontrol buat beli rokok. Lama-lama tekor deh. Ditambah lagi, udah lama gue gak ngabarin bokap sama nyokap di rumah. Alhasil, mereka tahu kalau gue udah berhenti kuliah. Jujur, gue malu sebagai anak pertama. Gue gak bisa menahan beban dan harapan mereka semua. Setelah panjang lebar gue cerita semua tekanan dalam hidup gue, bokap dan nyokap sedikit mengerti. Akhirnya, keluarga gue bisa menerima keadaan tanpa harus menuntut dan mengekang. Sekarang, gue mencoba healing dari tekanan yang udah gue terima selama bertahun-tahun. Capeknya di batin. Pesan gue, berekspektasilah sesuai dengan tempatnya. Tidak semua angan dan cita-cita kalian bisa kalian bebankan kepada orang yang kalian sayang. Ada saatnya, semua yang dipaksakan tidak akan baik untuk kita. So, kalau kalian punya cerita yang menarik dan unik, silahkan kirim email di bawah ini ya. Dan jangan lupa subscribe channel Gue Punya Cerita. Dah. Peringatan, animasi ini dibuat dengan tujuan sharing pengalaman pribadi sang pengirim cerita. Dimohon untuk menghargai cerita tanpa menyudutkan beberapa pihak. Selamat menikmati.
kenalin, nama gue Rachel. Umur gue masih 15 tahun. Sekarang gue duduk di kelas 2 SMA. Mungkin kalian mikir gue ini masih bocil ya kan? Ya emang iya, tapi semua pengalaman dan hal-hal yang terjadi di dalam hidup gue membuat pola pikir gue menjadi lebih dewasa. Ya kayak kata orang-orang, didewasakan oleh keadaan. Gue mau ceritain tentang kehidupan di dalam keluarga gue. Ya mungkin ini termasuk cerita sedih. Gue harap gak akan pernah terjadi di kehidupan kalian. Jadi siapin tisu buat ngelap air mata dan inges ya. Hehehe. Pertama-tama gue mau bilang kalau gue anaknya nolep abis. Gue juga introvert gitu. Jadi punya temen cuma 1 atau 2 orang lah. Dan gak begitu akrab juga. Kalau boleh jujur, sebenarnya gue selama ini gak berani cerita ke siapapun. Sampai akhirnya gue memberanikan diri untuk speak up dan ceritain kayak gini. Biar lega aja. For your information, gue anak kedua dari 3 bersaudara. Yap, anak tengah. Kehidupan gue pun juga di tengah-tengah. Kaya enggak, miskin enggak, cantik enggak, jelek juga enggak, pinter juga enggak, bodoh juga enggak. Jadi kehidupan gue bener-bener biasa aja. Gak ada yang istimewa. Bahkan gak pernah pacaran karena gak ada yang mau sama gue. Loh, kok malah curhat? Skip. Jujur Li, gue gak pernah deket sama kedua orang tua gue. Kalau mau deket pun kayak ada batasan gitu. Selain itu, gue juga takut sama mereka. Dari kecil gue udah sering dapet kekerasan secara fisik dari orang tua gue. Dan yang paling parah ya dari ayah gue. Suka cubit, mukul, atau gak segan-segan ngebentak gue sampai mental gue ngedrop. Saat gue beranjak dewasa, mereka udah jarang main kekerasan fisik ke gue, tapi diganti dengan kekerasan secara mental. Dari perkataan mereka yang menyakitkan, dan ini lebih menyakitkan daripada kekerasan fisik. Bahkan, ada satu pengalaman yang paling membuat gue trauma dalam hidup gue, yaitu dilecehkan sama ayah kandung gue sendiri. Mungkin beberapa dari kalian udah sering juga lihat di berita-berita hal semacam ini. Dan ini juga terjadi dalam hidup gue. Kejadiannya saat gue kelas 1 SMA. Saat itu ibu dan adik gue pergi ke rumah nenek gue. Kecuali gue, ayah gue, dan abang gue. Saat kejadiannya, abang gue lagi pergi main sama temen-temennya. Terus di rumah itu cuman ada gue dan ayah gue. Awalnya ayah gue minta urutin badan dia. Dan dia minta buat ngurutnya di kamar aja. Tapi gue tolak. Karena ngerasa canggung. Akhirnya kami berdua di ruang tamu. Setelah selesai, ayah gue nawarin buat ngurutin badan gue. Kebetulan kemarin-kemarin gue habis jatuh dari motor. Jadi ayah sekalian nanya-nanyain di bagian mana yang sakit. Gue nunjuk di lengan gue, tapi ayah gue malah ngurutin di bagian punggung. Waduh. Dan lama-kelamaan tangan dia megang ke dada gue sambil ngajak-ngajak gue ke kamar. Dan katanya nanti dia bakal ngasih gue uang. Di situ gue cuman bisa shock banget. Gue bingung mau ngelakuin apa. Dan gue pernah baca orang yang mendapat pelecehan seksual memang gak bisa ngapa-ngapain dan gak berani melawan, atau hanya bisa diem ketakutan karena memang shock banget. So please jangan judge gue yang gak bisa ngeberontak. Gue mau kabur, tapi badan gue ditahan sama ayah gue. Dia bilang, masa takut sama ayah sendiri? Padahal justru karena dia begini gue jadi takut. Ini bener-bener biadab, di luar nalar cok. Dan tiba-tiba terdengarlah suara motor yang datang dari luar. Iya, itu abang gue. Ayah gue langsung berhenti dan keluar nemuin abang gue. Sedangkan gue langsung ke kamar dan nutup pintu. Masih dalam keadaan shock, gak tahu mau berbuat apa. Akhirnya gue nangis pelan-pelan supaya gak ada yang dengar. Gue masih gak percaya ini terjadi dalam hidup gue. Gue bener-bener bingung. Tangan gue gemeteran. Jantung gue berdegup lebih kencang dari biasanya. Sesek banget. Gue awalnya berpikir mau ceritain sama abang gue, tapi gue masih belum berani. Akhirnya gue cuman bisa diem di kamar sampai malam tiba. Dan ibu sama adik gue pun pulang. Gue berniat mau ceritain sama ibu gue, tapi kalau ngomong langsung gue gak sanggup. Jadi gue ketik itu di HP dan nyuruh ibu gue baca. Posisi itu ada adik gue, ibu gue, dan gue lagi duduk di depan rumah. Di saat-saat ibu gue lagi baca,
gue ngeliat dari jendela ada ayah gue ngintip dari dalam rumah. Sumpah, gue ketakutan banget dan mencoba nggak ngeliat ke arah situ. Dan gue berpikir pasti ayah gue tahu gue mau ceritain itu ke ibu gue. Akhirnya lama-kelamaan ayah gue pergi dan udah nggak ngintip lagi. Akhirnya ibu gue selesai ngebaca itu dan kalian tahu apa yang paling menyakitkan? Respon ibu gue adalah, "Tuh kan nak, harusnya kamu ikut sama ibu ke rumah nenek. Kita cewek harus hati-hati sama orang lain, walau itu orang deket kita. Pakaiannya juga dijaga." Lah, kocak. Gue anak elu. Gue korbannya. Kenapa jadi gue yang salah? Anjir. Jujur, gue kecewa sama respon ibu. Akhirnya gue balas dengan marah. Loh, banyak tuh cewek-cewek yang udah pakai hijab, pakai mukena, lagi sholat pun juga tetap dilecehin. Ibu gue balas dengan ekspresi datar tapi mukanya bete. Emang kamu lihat di mana? Gue jawab lagi, banyak tuh di berita. Akhirnya gue dan ibu gue adu mulut beberapa saat. Tapi seingat gue, setelah itu gue ada bilang, kenapa ibu gak ceraiin ayah aja? Yap, gue minta mereka bercerai. Di saat anak-anak lain gak mau orang tuanya cerai dan jadi anak broken home, gue malah sangat menginginkan itu. Dan ibu gue malah bilang, kasihan kami kalau gak punya ayah nanti. What? Padahal gue bakal lebih bahagia kalau gak punya ayah yang kayak gitu. Ya Tuhan, cobaan macam apa ini? Memang siapa yang mau punya ayah kayak gitu? Dan menurut gue, ibu gue itu sebenarnya mikirin dirinya sendiri, yang masih sayang juga sama ayah gue, bukan kami anak-anaknya. Dasar egois. Akhirnya hari-hari berlalu, gak ada yang berubah setelah kejadian itu. Gue tetap tinggal satu rumah dengan semua keluarga gue, termasuk ayah gue. Rasanya sakit, takut, sedih, ya tapi mau gimana lagi? Gue harus gimana lagi? Ya mungkin emang ini takdir gue. Gue coba ikhlasin dan lupain dengan lapang dada. Walau gue tahu pasti kejadian yang satu ini gak akan pernah dilupain sama diri gue sendiri, sampai kapanpun. Oh iya, gue mau sedikit cerita juga soal betapa capeknya gue hidup bersama orang tua yang toksik. Ortu gue tuh emang buruk banget, tapi jelas lebih parah ayah gue. Bahkan gue rasa ibu gue kayak gitu karena terpengaruh sama ayah gue. Padahal ibu gue ini sebenarnya baik juga. Dia yang cari uang dan ngerjain pekerjaan rumah tangga. Nah, ayah gue tuh emang sering banget main kekerasan, entah secara fisik maupun mental. Emosi ayah gue itu juga gak stabil banget. Suka meledak-ledak kayak orang freak. Kalau marah bener-bener ngeri banget, kayak orang yang mau ngebunuh, tau gak sih? Contohnya, gue pernah diseret dan diusir dari rumah sama orang tua gue. Bahkan dalam keadaan baju gue yang robek-robek, gue cuman bisa pergi ke belakang rumah yang cukup jauh dari rumah gue. Di situ gue udah mikir macem-macem, mau mati lah, mau lapor polisi lah. Tapi akhirnya ayah gue nemuin gue dan nyuruh gue pulang. Bukan cuman itu aja. Saat itu gue lagi lewat di samping ayah gue mau masuk kamar gue. Nah, gue gak sengaja kesenggol tas kain dan akhirnya jatuh. Ayah gue yang ngelihat itu emosi banget sampai ngelempar-lempar barang ke arah gue. Gue rasa ayah gue emang orang gila. Lalu gue langsung lari masuk kamar dan ayah gue nyamperin juga ke kamar woi. Dia ambil barang-barang lemparin itu semua ke gue. Dia juga mukul gue pakai ikat pinggang. Bahkan nyekek leher gue sampai gue terbaring. Dan ayah gue mengungkapkan kata-kata kasar buat gue. Dia bilang kalau gue ini lonte lah, sok cantik lah, mau bunuh gue lah. Rasanya sakit banget, sedih. Tapi gue gak bisa apa-apa dan cuman bisa nangis dan menerima rasa sakit ini. Kalau boleh jujur, gue cerita ini ke kalian dalam keadaan sedih. Ya kalau diceritain semua kejadian di hidup gue sih bakal kepanjangan ya. Terlalu banyak cerita sedihnya. Jadi sampai situ aja deh cerita gue. Gue harap semoga gak ada anak di dunia ini yang ngerasain hal yang sama kayak gue. Gue selalu berdoa semoga kelak nanti gue punya pasangan hidup yang baik, yang gak abusif. Buat kalian yang mau menikah, please banget. Sangat penting untuk memperbaiki diri, menyiapkan mental, apalagi kalau udah jadi orang tua. Jangan sampai anak yang jadi korban atas kesalahan kalian. Mereka gak pernah minta dilahirkan, jadi jangan membebankan mereka. Sayangilah anak kalian sebagaimana seharusnya orang tua menjaga dan mencintai anaknya.
Karena dari rasa kasih sayang akan melahirkan kasih sayang dan akan membuat semuanya jauh lebih baik. Buat kalian yang sekarang sedang dilanda masalah, tetap semangat ya. Gue juga selalu mikir mau mengakhiri hidup terus kok. Tapi gue rasa mati bukanlah jalan keluar. Ikuti saja arusnya. Tuhan pasti punya takdir terbaik untuk kita suatu saat nanti. Kita yang dikuatkan dan didewasakan oleh keadaan akan menjadi pribadi yang lebih baik. Salam, gue punya cerita. Jangan lupa komen, klik tombol share, dan subscribe ya. Peringatan, animasi ini dibuat dengan tujuan sharing pengalaman pribadi sang pengirim cerita. Dimohon untuk menghargai cerita tanpa menyudutkan beberapa pihak. Selamat menikmati. Hai. Kenalin, nama gue Hera. Kalau Heli mah anjing. Guguk. Garing ya. Gak apa-apa deh, namanya juga Effort. By the way, gue seorang pelajar di kota Bandung. Oh iya, kali ini gue mau cerita tentang kisah kakak gue. Namanya Feby. Kakak gue ini bisa dibilang salah satu atlet tepuk bulu yang ya lumayan terkenal lah. Dan juga seorang coach badminton di pip. Kok sensor? Oh iya deng, privacy. Oke lanjut. Jadi bisa dibilang kakak gue ini hidupnya enak banget. Apalagi dia rajin ibadah. Nah, kakak gue ini punya pacar. Namanya Alfi. FYI, dia orang Jakarta yang menurut gue cukup loyal. Bahkan, kenapa Kak Feby bisa pacaran sama Alfi tuh karena Alfi ini ada bisnis sama papa gue. Semenjak pertemuan itu, mereka PDKT. Dari bisnis, tumbuhlah benih cinta. Cia. Jadi, mereka udah mulai tuh saling telepon, chat-chatan, bahkan kirim-kiriman pap. Sampai akhirnya mereka jadian di tahun 2016-an. Waktu itu Kak Feby happy banget. Sayangnya, kebahagiaan ini gak semulus yang dibayangin. Soalnya, papa menentang hubungan mereka. Gimana gak ditentang? Papa gue kan maunya Alfi sebagai rekan bisnis aja, tapi malah macarin anaknya. Ya wajar lah kalau papa kurang setuju. Mungkin karena sesama laki-laki, jadi papa paham kali ya gelagat aslinya gimana. Tapi semakin lama, papa dan mama mulai merestui hubungan mereka. Di awal hubungan mereka, Alfi tuh baik banget. Dia pernah ngasih kakak gue HP, bahkan gue juga dikasih. Dia sering juga tuh bawain makanan, walaupun rumah dia di Jakarta dan rumah gue di Bandung. Meskipun Alfi baik, entah kenapa gue masih kurang suka sama sikap dia. Dan kayak udah punya firasat buruk gitu. Setelah mereka pacaran cukup lama, kakak gue dan pacarnya putusin buat nikah di tahun 2018-an. Singkat cerita, mereka udah nyiapin catering, sewa gedung, bahkan udah menentukan tanggal nikah, yaitu di 8 Juli 2018. Nah, pas sebelum hari H, papa gue marah besar. Jujur, gue kurang tahu sih alasannya apa. Tapi kalau sampai orang tua semarah itu, udah pasti bukan hal biasa kan? Kalian sependapat kan sama gue? Jujur, gue ikutan sedih dan sesek pas Kak Feby dan pacarnya dimarahin habis-habisan. Parahnya lagi, mereka terpaksa harus batal nikah. Setelah itu, Kak Feby dan Alfi lost kontak dalam waktu beberapa minggu. Meskipun gue sendiri gak suka sama pacar kakak gue, tapi sesama wanita gue bisa ngerasain gimana hancurnya hati kakak gue pas batal nikah. Tapi entah gimana ceritanya, mereka tahu-tahu bisa balikan lagi. Nah, di sini keanehannya dimulai. Tiba-tiba Kak Feby berubah drastis. Dari kakak yang gue kenal, jadi sosok orang lain yang amat sangat beda. Dia bukan Kak Feby yang gue kenal dulu. Entah kenapa, dia ngejaga jarak sama gue dan keluarga. Lalu setahun berselang, di bulan April 2019, kakak gue akhirnya nikah sama Alfi. Yap, orang yang pernah gagal nikah sama kakak gue. Semua saudara gue excited, kecuali gue yang udah murung dan gak suka. Oh iya, kakak gue tinggal di BSD. Karena emang dia dan pacarnya udah beli rumah duluan di situ sebelum nikah. Setelah acara nikah itu selesai, gue dan ortu gue balik ke Bandung. Kebetulan waktu itu ada 2 saudara laki-laki gue yang numpang nginep sementara di rumah Kak Feby dan suaminya. Sialnya, denger-denger dari saudara gue yang sempat nginep di sana, sering ada tante-tante yang main ke rumah Kak Feby pas kakak gue lagi kerja. Jir, itu siapa woi? Tapi gak tahu kenapa Kak Feby gak percaya sama hal itu. Dia lebih percaya sama suaminya, si Alfi. Kebencian gue sama Alfi semakin menjadi-jadi, tapi gue coba untuk tahan. Nah, waktu bulan puasa 2020, kakak gue sama suaminya pulang ke rumah yang ada di Bandung.
Iya, biasalah, acara buka bersama keluarga gitu. Bahkan Alfi jadi imam waktu sholat tarawih di rumah. Jadi gue sempat mikir, apa ternyata gue selama ini salah nilai Alfi ya? Apakah dia sebenarnya baik? Terus, apakah dia sebenarnya layak jadi suami kakak gue? Udahlah. Kalau dipikir-pikir, gue makin stres ikut campur urusan orang lain. BTW, Alfi ini kerjanya berhubungan sama batubara gitu. Gue kurang tahu sih jelasnya gimana. Tapi dia suka keluar kota gitu. Dan jarang pulang ke rumah karena sering tidur di gudang kantornya. Dari sini aja gue bisa mengasumsiin pasti ada yang keberes. Sampai akhirnya ada momen dimana gue lihat HP Alfi ngegeletak di meja makan. Terus gue lihat notif ada chat dari cewek yang pakai emot love segala, jir. Ini siapa woi? Gue coba aduin ke kakak gue yang kebetulan juga lagi di rumah yang di Bandung. Tapi respon kakak gue datar. Dia nanggepinnya cuma, itu paling bercandaan doang. Ya gue kesel dong. Kan di sini sebagai adik gue berusaha nyadarin kakak gue. Tapi ya udahlah, kalau emang kakak gue lebih percaya sama suaminya. Ya, namanya juga cewek ya. Jiwa kepo detektifnya itu nggak ada yang bisa ngelawan. Modal ngorek-ngorek info dari kontak ya, gue cari deh tuh begini begitu. Fix. Gak taunya tuh cewek emang selingkuhannya suami kakak gue. Alhasil gue aduin lagi ke Kak Feby. Kali ini Kak Feby gak menyangkal apapun. Dia nangis sejadi-jadinya. Gue juga berusaha ngasih tahu ke mama gue. Tapi gue malah disuruh pergi dari rumah. Gak diusir sih, tapi kayaknya suasana rumah emang kalut. Alhasil gue numpang ke rumah saudara gue gitu sampai kondisi rumah kondusif. Dan ya bener aja, ternyata Alfi tuh di rumah lagi disidang sama Ortu dan Kak Feby mengenai kejelasan rumah tangganya. Dan jahatnya, Alfi emang terbukti selingkuh. Satu persatu bukti mulai terkuak. Gue nemuin foto si kampret Alfi ini nikah sama cewek lain di salah satu akun makeup artis gitu. Mampus lu Alfi. Kebohongan lu mulai kebuka. Mau ditutupin pun kebongkar juga akhirnya. Kakak gue makin shock. Karena pas dikepoin tuh IG pelakornya, ternyata dia foto model 18+. Pantes aja si kampret Alfi kepincut. Diteken sana-sini akhirnya kita sekeluarga tahu kalau nih pelakor itu hamil duluan sebelum nikah sama Alfi. Gimana nggak hancur tuh perasaan gue dan Kak Feby? Semuanya saling terhubung. Pantes aja waktu dulu papa sempet pengen ngebatalin nikah mereka. Sekarang terbukti kan, suami kakak gue itu cowok yang nggak baik. Sialnya, Alfi ini bisa seroyal dan seloyal itu ke kakak gue dan keluarganya karena hasil ngutang temennya. Dan gak main-main, utangnya sampai M-man. Setelah aibnya kebongkar, Alfi pergi gitu aja, ngilang gak jelas. Semenjak itu, Kak Feby diteror terus sama debt collector buat nagihin uang yang dipinjam dari Alfi. Sampai selang beberapa minggu Alfi ngilang, waktu Kak Feby sama tante gue main ke mall, mereka gak sengaja papasan sama Alfi dan pelakor jahanam yang lagi hamil itu. Tanpa basa-basi, Kak Feby ngelabrak Alfi dan tuh pelakor. Kakak gue marah sejadi-jadinya, nagihin duit yang udah dipakai Alfi buat hal-hal gak jelas. Di saat itu juga, tante gue nelpon ortu gue buat OTW datang ke lokasi. Sesampainya di lokasi, papa langsung marah besar. Alfi sama tuh pelakor auto kena mental. Dan singkat cerita, Kak Feby dan Alfi udah pisah. Sekarang kakak gue udah dapet suami yang lebih baik dan lebih harmonis. Jadi bisa kita simpulin, kalau kalian tidak mendapatkan restu dari orang tua, jangan dilanggar ya. Harus dengerin apa kata orang tua. Ingat, bagaimanapun suatu keadaan dapat berubah. Dan jangan gampang buat patah semangat, oke? Kalau kalian suka cerita kalian dijadikan animasi seperti ini, silakan kirim ke email di bawah ini ya. Dan jangan lupa share, komen, dan subscribe channel Gue Punya Cerita. Bye!